Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ayu Ubaidiah. Di video ini saya akan membuat Q&A tentang hakikat pendidikan. Jadi sebelumnya saya sudah membuat question box di Instagram saya seperti ini. Nah, di situ sudah banyak pertanyaan yang masuk, tetapi di sini saya hanya memilih 5-7 pertanyaan yang akan saya jawab di video kali ini. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dari Niswa_29. Apa definisi pendidikan yang kamu yakini sebagai rumusan yang bersifat menyeluruh? Jadi, menurut saya, pendidikan merupakan suatu proses secara sadar dan ada niatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri agar bisa menuju kedewasaan. Kedewasaan di sini artinya bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupannya yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Isya Karima. Apa saja komponen-komponen pendidikan? Lalu bagaimana jika salah satunya tidak ada? Jadi komponen-komponen pendidikan ini ada 7. Yang pertama yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan pendidikan. Yang kedua, peserta didik, orang yang menerima pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Yang keempat, isi atau materi, di mana ini merupakan bahan dari pendidikan. Yang kelima, alat pendidikan. Yang keenam, metode pendidikan, cara praktis yang digunakan. Yang ketujuh adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini ada 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana jika salah satunya tidak ada? Menurut saya, apabila salah satunya tidak ada, proses pendidikannya, keberlangsungan pendidikan kurang optimal. Jadi sebisa mungkin ini antara 7 komponen ini harus ada agar terciptanya pendidikan yang optimal. Dari Yuki Calaina. Apakah semua orang bisa menjadi pendidik? Menurut saya, semua orang bisa menjadi pendidik, asalkan ada kemauan dan ada niatan terhadap orang tersebut untuk merubah atau mengembangkan potensi pada seseorang, maka ia bisa dikatakan sebagai pendidik. Pertanyaan keempat, dari Nafilatil_H. Di antara tripusat pendidikan, manakah yang paling berpengaruh kepada anak? Jadi, tripusat pendidikan ini kan yaitu pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Menurut saya yang paling berpengaruh ini adalah semuanya, karena di antara ketiga tripusat pendidikan ini harus ada keselarasan. Nah, misalnya seorang anak memiliki pendidikan di sekolah yang baik, tetapi pada pendidikan di rumah dan di masyarakat tidak didukung, maka pendidikan di sekolah ini hasilnya tidak akan optimal. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dari Laila Audi Anggana. Mengapa pendidikan keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama? Jadi, pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan pertama. Mengapa? Karena saat baru dilahirkan, seorang anak secara tidak langsung akan mendapatkan pendidikan yang pertama kali, yaitu pendidikan keluarga. Lalu, mengapa disebut sebagai pendidikan yang paling utama? Karena pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan yang membentuk dasar-dasar kepribadian seorang anak, yang nantinya akan sangat berpengaruh pada perkembangan seorang. Pertanyaan ke-6 dari KHRN.N.SK. Bagaimana cara seorang pendidik menentukan metode yang tepat dalam pendidikan? Jadi, cara seorang pendidik menentukan metode yang tepat menurut saya yang pertama itu adalah harus mengenali
dan memahami karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, harus memilih metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan yang tepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, metode harus dibuat secara kreatif dan inovatif agar peserta didik tidak merasa bosan. Dari Jihan RYHM. Akhir-akhir ini pendidikan vokasi memiliki banyak peminat. Gimana nih pendapat Anda tentang itu? Jadi pendapat saya tentang banyaknya peminat di pendidikan vokasi ini karena mungkin mereka menganggap bahwa lulusan pendidikan vokasi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, di mana saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang mencari lulusan dari pendidikan vokasi yang telah menguasai suatu kemampuan, keterampilan, dan dianggap lebih siap untuk bekerja. Nah, jadi sudah ada 7 pertanyaan terpilih yang sudah saya jawab di video kali ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan tentang hakikat pendidikan. Pendidikan menurut saya sangatlah penting dimiliki bagi setiap makhluk hidup. Karena dengan pendidikan, potensi yang ada dalam diri kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan lebih mudah berkembang dan akan memiliki tujuan yang lebih lagi. Nah, dengan pendidikan, kita akan menjadikan diri kita manusia yang seutuhnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan bermanfaat bagi Anda. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.